Pemirsa, benang Tridatu yang semula lekat dengan aura kedewatan dari sisi Niskala, kini berubah fungsi menjadi identitas kehidupan. Mengapa bisa berubah fungsi? Gelang Tridatu dahulu hanya digunakan warga di Bali saat ada wabah atau gerubuk. Digunakannya benang berwarna merah, putih, dan hitam itu sebagai penanda agar tidak terkena pengaruh negatif, terutama dari wabah yang bersifat niskala. Namun kini, gelang Tridatu digunakan dalam keseharian umat Hindu. Fenomena ini hampir menyentuh seluruh lapisan umat Hindu, dari anak-anak, remaja hingga orang tua. Fenomena ini menunjukkan bahwa secara sadar umat Hindu mulai menunjukkan penanda dalam satu kesatuan agama dan sekaligus pembeda dengan umat agama yang lainnya. Gelang Tridatu sendiri secara filosofis merupakan warna yang mewakili aspek ketuhanan. Merah sebagai warna Dewa Brahma, putih sebagai warna Dewa Ishwara atau Siwa, dan hitam sebagai warna Dewa Wisnu. Ini juga sekaligus mengingatkan tentang proses kehidupan yang diwakili dari tiga dewa tersebut, Trimurti, Brahma, unsur upeti yakni pencipta, Wisnu, unsur stiti yakni pemelihara, dan Siwa, unsur pralina yakni pelebur. Dalam konteks keberaksaraan juga diwakili dengan Ang Ung Mang. Pada akhirnya, kesatuan dari ketiganya adalah Omkara atau yang Widi atau Brahman itu sendiri. Warna-warna yang mewakili dewa-dewa Hindu terpapar dalam konsep Dewata Nawasanga dan sekaligus karakter dari warna tersebut. Iswara putih, Maheswara merah muda, Brahma merah, Rudra jingga, Mahadewa identik dengan kuning, Sangkara dengan warna hijau, Wisnu dengan warna hitam, Swayambu dengan warna biru, dan Siwa dengan pancawarna. Penggunaan gelang Tridatu yang demikian memasyarakat di kalangan umat Hindu tentu saja secara sosial bisa menjadi identitas kehinduan. Sekaligus secara religius bisa menjadi media untuk selalu eling atau ingat akan Sang Hyang Widi. Tiga warna benang Tridatu juga sebagai lambang kesucian Tuhan dalam manifestasinya sebagai Trimurti sekaligus simbol dari tiga serangkai lainnya yang merupakan Sakti Trimurti, yakni Dewi Mahasaraswati, Dewi Mahalaksmi, dan Dewi Mahakali. Selain melambangkan Trimurti dan saktinya, benang Tridatu juga melambangkan sifat triguna, yaitu satwam atau kebijaksanaan, rajas atau keangkuhan, dan tamas atau kebodohan, serta melambangkan pula tiga aksara suci Ang Ung Mang yang membentuk suku kata Om. Tridatu juga sebagai lambang trikona, yaitu lahir, hidup, dan mati. Dengan memakai Tridatu, seseorang semakin terikat akan tiga perjalanan kelahiran ke dunia, di mana lahir dan hidup, kemudian kematian pasti akan datang. Pengguna Tridatu akan semakin mawas diri tentang perjalanan hidup ini dan selalu ingat akan Tuhan. Simbol dari Dewa Brahma diartikan bahwa umat harus selalu menciptakan kebaikan atau dharma. Kemudian simbol Dewa Wisnu mengandung maksud umat akan selalu diingatkan untuk selalu memelihara kebajikan. Sementara simbol Dewa Siwa bahwa setiap orang harus mau menghilangkan atau mempralina sifat ketidakbaikan atau adharma.
Benang Tridatu mempunyai filosofi yang sangat luas ditinjau dari sisi magis atau supranatural, spiritual, dan seni. Ditinjau dari sisi magis, hampir semua pelaku balian atau supranatural mempergunakan hal ini sebagai sarana penyembuhan batin yang disebut dengan benang kambuhan, dengan harapan sabda, bayu, idep kembali pulih dan normal untuk yang sakit. Dari sisi spiritual, bahwa tiga unsur ini menyeimbangkan antara pikiran, tubuh, dan jiwa adalah tugas dalam kehidupan sebelum menginjak tingkat rohani yang lebih tinggi. Ditinjau dari sudut seni, tiga warna yang dijadikan satu adalah seni, di mana warna-warna ini mencolok merah, putih, dan hitam merupakan warna yang keras dan menawan. Menilik dari sejarah pemakaian benang Tridatu, dimulai pada abad ke-14 hingga 15 saat Dalam Watu Renggong berkuasa menjadi raja-raja di Bali. Saat menaklukkan Dalam Bungkut atau Nusa oleh Pati Jelantik, telah terjadi kesepakatan antara Dalam Bungkut dengan Dalam Watu Renggong bahwa kekuasaan Nusa diserahkan kepada Dalam Watu Renggong. Begitu pula rencang dan ancangan beliau, yakni Ratu Gede Mecaling, dengan satu perjanjian akan selalu melindungi umat Hindu, khususnya masyarakat Bali yang bakti dan taat kepada Tuhan dan leluhur. Sedangkan mereka yang lalai akan dihukum oleh para rencang Ratu Gede Mecaling. Bila beliau akan melaksanakan tugasnya, maka kulkul pajenengan yang kini disimpan dan disungsung di Puri Agung Klungkung akan berbunyi sebagai petanda akan ada malapetaka atau wabah. Supaya dapat membedakan masyarakat yang bakti dengan tidak, ditandai dengan adanya pemakaian benang Tridatu itu. Biasanya saat pemakaian benang ini akan dilantunkan swasti sukta, yaitu mantra untuk permohonan perlindungan. Om Swastina Indro Wriddaswara, Swastina Pusa Wiswadewa, Swastina Taksio Aristanemi, Swastino Braspatya Dadatu, yang artinya semoga indera yang perkasa, Pusa atau matahari yang terpelajar, Tarksya atau Garuda yang tak terkalahkan, serta Braspati memberkati dan melindungi kita semua. Di dalam Lontar Agastya Parwa disebutkan, benang Tridatu untuk manusia digunakan sebagai sarana perlindungan dari kekuatan negatif, sehingga manusia bisa terhindar dari hal-hal negatif dan bisa berpikir lebih bijaksana. Selain itu, benang Tridatu digunakan sebagai alat atau media penghubung antara pemuja dan yang dipuja, sehingga benang Tridatu pada awalnya adalah sebuah pica atau anugerah dari beberapa pura seperti Pura Dalempet yang berlokasi di Nusa Penida. Dilihat dari sejarah penggunaan benang Tridatu, hampir semua kegiatan keagamaan dalam panca mahayatnya pelaksanaannya memakai benang Tridatu. Mulai dari upacara dewayatnya, benang Tridatu difungsikan sebagai sarana nuntun ide Sang Hyang Widiwasa dengan segala manifestasinya. Jalinan benang Tridatu pun tidak boleh sembarangan. Jalinan benang Tridatu dikatakan benar bila ukuran benangnya sama, dijalin saling ikat bukan terlepas begitu saja, namun tidak seperti jalinan lambut, karena benang Tridatu adalah sarana dan prasana upacara keagamaan. Saya Jertapakan Selobi Omnivora, sampai jumpa.